kasih Kristus. Saya Pendeta Dahlia Vera Arwan, melayani di Jemaat GKI Pondok Indah. Sedikit perkenalan tentang GKI Pondok Indah. GKI Pondok Indah didewasakan pada tanggal 20 Juni 1984. Dulu GKI Pondok Indah anak dari GKI Kebayoran Baru sebelum didewasakan. Saat ini anggota jemaat GKI Pondok Indah berjumlah 4.956. Demikian sedikit informasi mengenai GKI Pondok Indah. Kiranya ini membuat Bapak Ibu semakin mengenal GKI Pondok Indah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian kita seringkali menuntut orang lain atau bahkan menuntut diri kita untuk kuat menghadapi apapun yang kita alami dalam kehidupan. Kita sering ingin menampilkan diri kita sebagai orang yang tangguh, sebagai orang yang kuat, bahkan di tengah yang paling sulit sekali. Hal paling sederhana pada saat kita menjawab pertanyaan, apa kabarmu? Apa yang akan kita jawab? Biasanya kita jawab, baik. Sekalipun kondisi kita tidak baik, kita akan mengatakan, baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Baik-baik saja. Walaupun kita tidak berada di dalam perasaan yang baik. Mungkin dalam ketakutan, dalam kecemasan yang kita simpan sendiri. Dalam relung-relung kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, pada saat kita memilih menjadi Superman atau Superwoman, menampilkan diri baik-baik saja sesungguhnya tidak baik. Menampilkan diri kuat sesungguhnya rapuh. Pada saat yang sama kita tenggelam dalam depresi kita, dalam stres, kecemasan yang semakin besar. Jadi, mengatakan diri baik-baik saja walau sesungguhnya tidak baik, justru tidak menyelesaikan masalah. Justru akan membawa kita kepada situasi yang semakin menekan kita berada di dalam keadaan tidak baik. Maka kita perlu ruang untuk mengatakan dengan jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, untuk mengatakan saya tidak baik. Saya berada dalam situasi ini dan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Berdoa adalah momen bagi kita untuk menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan tanpa kepura-puraan, tanpa penilaian, tanpa cover yang ingin kita tampilkan baik-baik saja. Berdoa kepada Allah adalah ungkapan kita untuk mengekspresikan apapun yang kita rasakan, betapa rapuh dan tidak berdayanya kita. Ada sebuah kutipan doa yang menarik yang ditulis oleh Ruth Burgess dalam kumpulan doa yang ditulis di buku kumpulan doa Iona Community. Saya ingin membacakannya buat kita. Doa ini ditulis Ruth dengan judul I am tired God. I am tired, God. I am ready to sleep. Let me sleep in your cradling. Let me rest in your joy. I give to you my worries. I give to you my dreams. Watch over me in blessing. Watch over me in love. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Ruth menuliskan kerapuhannya kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku lelah Tuhan, dan aku bersiap untuk tidur. Aku ingin tidur dalam gendongan-Mu. Aku ingin tidur di dalam sukacita. Itu sebuah harapan di tengah sebuah kelelahan dan kerapuhan jiwa yang lelah menghadapi pergulatan hidup, lelah menghadapi apapun yang kita hadapi di dalam permasalahan. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku lelah. Namun pada saat yang sama, kemudian Ruth mengatakan, aku mau berserah, menyerahkan seluruh ketakutan-ketakutanku, menyerahkan seluruh mimpi-mimpiku. Maka dampingi aku, awasi aku di dalam berkat, di dalam cinta. Bahwa dalam doa ini Ruth menuliskan bahwa dia dengan terbuka mengatakan apa yang dia rasakan, bahwa dia tidak baik-baik. Tapi pada saat yang sama, dia membuka dirinya untuk disentuh oleh Tuhan, untuk membuat hidupnya baik-baik. Dengan ketika ia menyerahkan seluruh
khawatirnya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh mimpi-mimpinya dengan saat yang sama, dengan keyakinan berkat dan cinta Tuhan mengiringinya. Mazmur pasal yang ketiga ayat 3 dan yang keempat menuliskan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini berada dalam keadaan lelah, berserulah kepada Tuhan dalam kerapuhan. Berserulah kepada Tuhan dalam kelelahan. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini ada dalam ketakutan, katakanlah ketakutan di dalam doa. Katakanlah kekhawatiran-kekhawatiranmu di dalam ungkapanmu. Katakanlah setiap pergulatan jiwa dan kegelisahan jiwa yang kau rasakan dengan jujur dan terbuka kepada Tuhan. Pada saat kita merangkul kerapuhan kita, pada saat yang sama kita melihat kekuatan yang besar dari Tuhan. Bahwa kita yang terbatas ini dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa kerapuhan tidak membuat kita hancur dalam kehidupan, sebab kasih Allah menyertai dan memberkati, mengawasi kita. Berkat-Nya menolong dan menopang kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita meletakkan segala sesuatunya di dalam karya dan cinta Tuhan yang merangkul kita dalam segala kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Kiranya berkat dan kasih Tuhan menopang Bapak Ibu dalam setiap kondisi yang Bapak Ibu alami. Bahkan di tengah segala kelelahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tuhan memberkati, menopang, dan mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Di tengah situasi ini kami tidak baik-baik saja. Ada banyak peristiwa yang membuat kami tidak baik. Tapi kami mau pulih dari keadaan kami. Ketika kami dengan jujur terbuka mengakui kerapuhan kami. Menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Kami lelah Tuhan. Kami takut, kami khawatir, kami bingung. Peganglah tangan kami kuat. Rangkullah dan gendonglah kami dalam kehangatan kasih-Mu yang akan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami yakin setiap kali kami berseru-seru kepada Engkau, Engkau adalah sumber kekuatan kami, gunung batu kami. Untuk itu ya Bapa, di dalam rahmat kasih Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami semua melewati masa-masa sulit ini di tengah situasi pandemi. Kami percayakan kasih dan kekuatan Tuhan menopang kaki kami yang lemah, menguatkan perjalanan kami menghadapi setiap persoalan. Bahkan pada saat kami tak berdaya, tangan-Mu lah yang menopang kami. Dengarlah doa dan seruan kami dalam Kristus Yesus. Amin.